Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di R Channel. Kali ini kita akan membuat tutorial bagaimana cara membuat database dan table di Microsoft Access ya. Sebelum kita lanjut dengan tutorialnya, bagi teman-teman yang memang baru menemukan channel ini atau bagi penonton baru, viewer baru, mohon dukungannya untuk keberlangsungan channel ini supaya semakin berkembang, semakin maju dengan cara klik subscribe, kemudian nyalakan tanda loncengnya, like and share. Jangan lupa komennya ya. Oke, kita lanjut dengan tutorialnya. Pertama saya buka dulu aksesnya. Nah, akses yang saya gunakan adalah 2016. Nah, saya pilih di sini blank desktop database. Kemudian pastikan tempat penyimpanannya dulu, kita simpan di mana. Kalau saya simpannya misalkan di drive D, kemudian database. Kemudian di sini saya ketik misalkan nama databasenya adalah DB Trend. Save as tipenya adalah Access 2016, kemudian OK. Nah, kemudian klik tombol create. Nah, sudah seperti ini. Klik kanan, pilih design view, di sini bisa atau dari sini juga bisa. Kemudian kita simpan dengan nama table train atau table kereta. Oke. Kemudian untuk ID kita ganti menjadi train ID. Kemudian train number, train name, last class ya. Class. Tipe datanya adalah short-tag. Oke, saya jelaskan dulu. Nah, file name ini ketika kita membuat file name atau kolom atau atributnya, usahakan jangan mengandung karakter seperti titik, kemudian koma, titik koma, ya garis miring dan lain sebagainya, termasuk spasi. Diizinkan adalah underscore ya. Pokoknya selain underscore lebih baik jangan, karena ketika nanti database yang kita rancang di Access ini dihubungkan dengan bahasa pemrograman seperti Visual Basic ya, kemudian DLP, biasanya yang saya alami nanti scriptnya itu error gitu ya, scriptnya akan error. Nah, untuk itu karakter seperti titik, titik koma, petik itu kita hindari di sini ya. Kemudian tipe data yang kita pakai adalah short text semua, karena di sini nilainya walaupun ada angkanya, itu angkanya tidak dikenai operasi perhitungan matematik. Jadi tipe data yang kita gunakan adalah short text. Kemudian panjang dari karakternya kita sesuaikan dengan kebutuhan saja. Misalkan ini 11 dan ini 11. Oke, ini 20 misalkan. Kemudian ini 15 misalkan ya. Nah, untuk description boleh diisi, boleh tidak, karena ini sifatnya adalah opsional ya. Jadi tidak diharuskan ya, tapi mau diisi pun nggak masalah begitu. Kemudian kalau sudah di close, di yes. Nah, maka kita sudah punya satu buah tabel dengan struktur datanya seperti ini ya. Nah, tinggal kita isi misalkan dengan data trn titik jf titik misalkan 001 seperti ini. Kemudian train numbernya md titik jx titik 000 1. Oke. Tramnya misalkan tramnya adalah Turangga ya. Ini adalah nama keretanya, Turangga. Kelasnya misalkan eksekutif. Kemudian yang kedua, nah kita copy saja dari sini. Ininya ganti jadi 2 ya. Kemudian ininya kita ganti juga jadi 2. Kemudian ini adalah Argo Parahyangan kelas bisnis misalkan.
seperti ini. Oke, jadi nanti teman-teman tinggal dipraktekkan di rumah ya untuk pembuatan database dan tabelnya. Jika ingin nambah tabel lagi, yang kedua, misalkan tabel penumpang atau tabel kota tujuan dan lain sebagainya, caranya seperti ini. Pertama saya close dulu yang ini. Pertama boleh di copy ya, klik kanan copy, kemudian klik kanan paste. Nah di sini kita diminta untuk menentukan paste kopinya apa. Apakah ketika di paste itu mau dengan datanya atau hanya strukturnya saja. Kita pilih strukturnya saja ya. Jadi datanya tidak usah di copy ya. Kemudian oke. Maka secara otomatis itu sudah ada strukturnya seperti ini, tinggal nanti diganti saja strukturnya sesuai dengan kebutuhan. Misalkan ini jadi passenger ID, kemudian ini jadi passenger name, kemudian ini jadi address ya, kemudian ini jadi misalkan destinasi ya, begitu dan seterusnya. Itu cara yang pertama. Saya hapus dulu ini. Kemudian cara kedua bisa juga dari sini, dari create table. Ini tampilannya sama seperti tadi ya, tinggal disimpan nama tabelnya apa, katakanlah tabel 1 dan seterusnya. Setelah disimpan baru di design view, sama seperti tadi. Itu cara yang kedua. Kemudian cara yang ketiga bisa juga seperti ini, misalkan create, pilih table design, maka tampilannya seperti ini. Tinggal nanti teman-teman langsung saja masukin nama filenya apa ya, tipe datanya apa, jangan lupa size-nya ditentukan. Jika sudah di close, kemudian di yes, maka tersimpan nanti di sini. Nah itu saja mungkin untuk pembuatan database dan table. Insya Allah kita lanjut di video tutorial berikutnya ya. Tapi sebelum itu mohon dukungannya untuk keberlangsungan channel ini supaya semakin berkembang, semakin maju, dengan cara klik subscribe, kemudian nyalakan tanda loncengnya, like and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.